Stikomers, selamat datang di podcast ITB Stikom Bali Kampus Jimbaran Weekly Talks episode 3. Nah, hari ini Weekly Talks-nya ada yang berbeda sih ya Pak Naraya, karena hari ini dipandu oleh saya, salah satu dosen dari ITB Stikom Bali Kampus Jimbaran, biasanya dipanggil Bu Raka. Nah, dan di sebelah saya, guest star hari ini adalah, salah satu pimpinan dari ITB Stikom Bali Kampus Jimbaran ya, Direktorat Kampus Jimbaran. Kita sambut aja langsung ya, karena saya rasa sebenarnya nggak penasaran banget dan mungkin semua sudah pada tahu Pak Naraya. Kita sambut bersama Direktur Kampus Jimbaran, Bapak Iwayan Gede Narayana. Oke. Halo Pak Nara. Selamat pagi semuanya. Sapa Terima dulu kasih. dong. Halo semuanya. Stikomers-nya. Semangat pagi selalu. Meskipun kita sekarang take-nya sore ya. Take-nya sore, Ya, tapi sore. semangatnya harus seperti tetap di pagi hari. Tetap di pagi Bangun hari. pagi semangat Pak biasanya. Semangat sekali. Karena Semangat. kan memang itu merupakan sebuah kalau bilang akan menjalani hidup apalagi dengan kopi di Hekapi ini. Kopi di Hekapi, wah luar biasa ya Pak Nara. Oke, Pak Nara ini nama lengkapnya adalah Iwayan Gede Narayana. Benar. Sekaligus saya sebut langsung gelar akademisnya ya, Eskom dan Mkom. Ya, Eskom dan Master Mkom. Ilmu Komputer. Nggih, benar. Panggilannya Pak Nara. Pak Nara aja. Pak Nara, tapi nama bekannya Narayana Yandi. Iya, Narayana Yandi. Yandi itu apa Pak? Yandi itu sebenarnya sejarah adalah dulu itu kan nama saya kan Iwayan Gede. Nah di rumah itu kan Wayan sama Gede biar gampang manggilnya itu Yandi. Wayan sama Gede, bahkan di rumah di rumah di Kesiman. Kalau nyari nama Narayana tuh nggak ada, orang nggak ada tahu. Oh jadi Tapi kalau Yandi tahu. Stikomers, ternyata ada satu informasi yang kita dapatkan ya. Ini baru banget dimulai udah ada informasi Pak Narayana ini tinggalnya di daerah Kesiman. Jadi kalau nanti datang ke rumahnya Pak Nara, jangan nyarinya Pak Nara, tapi carinya Pak Yandi. Iya, kalau betul. Oke, luar biasa informasinya Pak. Ini mahasiswa bimbingannya udah senang semua nih sama informasi ini ya. Kalau mahasiswa bimbingan biasanya saya kasih map itu kadang-kadang nyasar karena kan gang kecil ya, tapi biasanya saya tunggu di mana, lalu tak jemput biasanya, biar ke rumah gitu. Luar biasa sekali ya dosen bimbingan satu ini, dosen pembimbing gitu. Luar biasa. Hari ini Pak Narayana, atau saya sebut Pak Nara aja ya, karena kan semua taunya Pak Nara juga. Pak Nara ini dosen iya, Direktur Kampus Jimbaran juga iya, dan Kepala Sekolah SMKTI juga iya ya, Kepala Ya, di SMKTI Jimbaran, ya. Global Jimbaran. Luar biasa sekali. Pasti sibuk banget Pak Nara ya? Ini sih Bu, challenge baru Bu. Challenge baru. Ya, kalau dulu sebelum jadi dosen, jadi karyawan biasa. Artinya waktu itu pertama kali saya kerja itu di asisten lab Bu. Oke, asisten lab. Jadi kerjaannya kan itu benerin komputer. Challenge juga waktu itu pada sama saya. Lalu 2010 dosen nih. Oke, 2010 mulai dosen ya? Iya, 2010 mulai dosen. Habis itu challenge juga karena pakai dua. Nah, pada saat 2010 itu ada juga nih sempat waktu itu kan dosen sama guru boleh sama nih. Oke, boleh kedua-duanya ya, jadi dosen boleh, jadi guru boleh. Boleh. Gitu. Nah, itu 2007 saya mulai jadi guru sampai 2014. Dosennya mulai 2010 karena saya baru lulus S1 tahun 2009, Bu. Oke. Ya, 2009 baru lulus S1. Lalu 2010 baru ngajar sebagai dosen sampai sekarang. Tapi kalau gurunya itu 2014 saya sudah tidak mengajar menjadi guru sebagai guru. Karena waktu itu ada pilihan nih Bu. Kalau guru kan namanya NUPTK tuh, nomor induknya. Kalau dosen tuh NIDN. Betul. Waktu itu diminta milih mau dosen apa mau jadi guru. Waktu itu saya pilihnya dosen. Ya, di tahun 2014 sudah mulai aktif dosen saja dan tidak tidak sebagai guru. Oke, Gitu. hanya sebagai dosen Ya, hingga saat ini ya. Ini akan menjadi bahasan nanti menarik berikutnya ya, karena kita intronya kayaknya agak panjang ya Pak Nara ya. Panjangan ya? Nah, Stikomers hari ini di episode ketiga bahasanya adalah tentang dosen-dosen, terutama di kampus Jimbaran nih. Ya, Nah, buat Stikomers mungkin yang mau tahu lebih banyak tentang gimana sih rasanya jadi dosen, atau kenapa sih dulu dosen-dosennya mungkin akhirnya memutuskan untuk berprofesi sebagai dosen gitu ya. Nah, itu atau mau tahu lebih lanjut lagi gitu loh tentang dosen-dosen di kampus Jimbaran, stay tune aja tetap di sini karena bahasan kita adalah tentang dosen kampus Jimbaran. Nah, dan ini menarik sekali sih Pak Nara, karena kan tadi Pak Nara bilang sebenarnya Pak Nara sudah pernah jadi guru juga, kemudian double job juga jadi dosen, tapi akhirnya memutuskan untuk memilih dosen. Kenapa Pak? Gitu. Padahal kan sama-sama pengajar juga nih, guru pengajar, dosen juga pengajar gitu. Iya, gini waktu itu. Sebenarnya saya pengennya tidak memilih sebenarnya guru jadi atau dosen. Tapi pada saat itu di keluarga saya
terutama bapak saya kan guru dan keluarga yang lain tidak ada berprofesi sebagai guru ataupun dosen. Waktu itu karena saya sering bergaulnya sama dosen ya, dosen-dosen kan masih muda, kita ngobrolin penelitian, pengabdian. Saya nanya, kalau bisa penelitiannya gini gimana jadi dosen? Kalau pengabdian kayak gini mau jadi pembicara apa jadi dosen? Nah, itu sebenarnya yang tertarik kenapa pada saat itu pengen banget apa yang saya punya itu bisa saya bagi ke masyarakat. Nah, kalau kita nggak bisa membawa satu lembaga, kita kan nggak bisa untuk berbicara biasa aja pun sebenarnya kan tidak semudah itu untuk bisa masuk ke dalam sebuah masyarakat. Makanya apa sesuatu yang bisa saya tetap di pendidikan namun saya bisa mengedukasi. Nah, akhirnya waktu itu milih sebagai dosen. Nah, kenapa nggak sebagai guru gitu? Nah, jawabannya begini. Sudah lama, selama 7 tahun saya menjadi guru. Habis itu ada dosen. Nah, pilihannya waktu itu kan pilih dosen atau guru. Karena saya waktu 2013 mulai kuliah di S2 Amikom Jogja. Ini juga nanti saya akan cerita uniknya saya kuliah di sini. Dan saya bergaul dengan teman-teman dosen yang lainnya. Waktu itu saya pikir kenapa nggak dosen aja? Karena 2011 atau 2012 saya lupa, sebelum ayah saya atau bapak saya itu meninggal, beliau sempat bilang gini, dia sekarang pegang 2 pengajar, dosen sama guru. Kalau bapak dimintain pertimbangan mending jadi dosen aja. Waktu itu saya nanya kenapa gitu. Ya bapak cuma ngasih ini aja, pertimbangan aja, sisanya gede. Nah, saya nggak minta jawaban itu lagi sampai beliau tidak ada. Nah, di 2014 waktu saya memutuskan menjadi dosen tanpa guru, berpikir kalau misalkan waktu itu saya pikir gini, saya akan putuskan salah satu. Kalau saya misalkan memang jodoh di dosen, oke dosen. Kalau misalkan guru, oke guru. Akhirnya keluarlah ini DN saya di tahun 2000, kalau nggak salah tuh 2000 berapa ya. Ada ini DN, NUPTK saya juga keluar. Nah, akhirnya saya milih udahlah, karena saya kuliah juga S2 di Stikom juga udah mulai ngajarnya agak banyak SKS-nya. Udahlah saya pilih sebagai dosen saja. Gitu. Okay. Berarti Pak Nara kan tadi prosesnya panjang ya sampai akhirnya Pak Nara memutuskan untuk fokus gitu ya menjadi dosen. Apakah dosen ini adalah cita-cita awal dari Pak Nara atau kayak tahu-tahu hidup mengarahkan nih untuk jadi dosen? Kalau cita-cita Bu, dulu waktu kecil-kecil kan cita-cita kita hampir semuanya tuh hampir sama ya, jadi guru gitu kan. Jadi apa? Jadi dokter, jadi guru gitu. Waktu itu cita-cita saya jadi pilot Bu. Jadi pilot? Iya, pilot tuh enak ya. Jadi di awan, lihat ke bawah, luas segala macem gitu. Padahal waktu itu saya belum pernah ya naik pesawat sama sekali gitu. Ternyata kuliah juga yang mengarahkan saya. Ternyata magang di Stikom, lihat dosen, lihat teman-teman dosen yang akrab dengan saya, lalu lihat juga teman-teman dosen yang asik ngoding gitu, asik buat materi, asik juga penelitian. Jadi saya tertariknya di sana. Oh, kayaknya saya fokus di pendidikan aja. Gitu, sebagai pengajar gitu. Betul. Itu namanya kejutan hidup sebenarnya Pak Naraya, karena ternyata kita tidak pernah tahu loh hidup itu membawa kita kemana. Tapi tentunya kita tetap harus selalu berusaha Pak ya, apapun goals yang sudah kita set untuk hidup kita tetap harus berusaha dulu, walaupun mungkin nanti ada surprise nih dari dunia untuk kita gitu ya, membawa kita mungkin ke arah yang bahkan tidak pernah kita ekspektasikan sebelumnya. Gitu. Pengalaman dari Pak Nara ini harus menjadi sebuah acuan juga nih buat Stikomers yang menonton atau mendengarkan kita Pak Nara ya, untuk kalian ke depannya nanti. Nah, Pak Nara sebagai dosen sudah dari 2010, sekarang sudah 2022. 12 tahun. 12 tahun. Bukan waktu yang sebentar Pak Nara ya. Kalau misalkan ini kan dosennya dari 2010. Ini malah kalau saya baru tahu Stikomnya itu 2005, Bu. Bahkan dari 2005 sudah bergabung di Stikom. Iya, berarti kalau sekarang kan Stikom 20 tahun, saya udah 17 tahun di Stikom gitu. Kalau makanya saya sampai bingung, bener nggak saya 17 tahun melewati ini meskipun ada ya perpindahan-perpindahan, ada mutasi-mutasi. Jadi sampai saat ini total dari saya pertama kali tahu kerja di sebuah perusahaan atau sekolah itu ya 2005. 12 tahun untuk dosen.
Luar biasa Pak Nara ya. Ini bahkan pengalaman saya itu belum ada setengahnya dari pengalamannya Pak Nara. Luar biasa sekali Stikomers. Nanti Stikomers mungkin ketemu sama Pak Nara di kelas atau ketemu bahkan di luar kelas ya. Silahkan diperas ilmunya. Jadi ya dipergunakan sebaik mungkin Pak Nara ya. Kayak ini ya, kayak apa namanya nih? Ini kayak jeruk nih ya? Iya, kayak mangga. Ini mango Pak. Oh, mango. Saya kira jeruk warnanya sama. Mangga yang diperas gitu mangga ya. yang diperas, bener juga. Pak Nara kan sekarang sudah menjabat sebagai Direktur Kampus Jimbaran. Otomatis Pak Nara memimpin nih teman-teman dosen atau rekan-rekan dosen di Kampus Jimbaran. Mungkin bisa cerita sedikit nggak sih Pak, kayak gimana sih karakter dari dosen-dosen di Kampus Jimbaran? Mungkin aja nih ada Stikomers yang pengen tahu, penasaran kan dosen-dosen di Kampus Jimbaran tuh seperti apa sih, atau bahkan mungkin ada teman-teman SMA yang takut, aduh pengen kuliah tapi dosennya nanti galak-galak nggak ya, nah misalnya kayak gitu tuh Pak, mungkin bisa cerita sedikit. Iya, jadi begini Bu Raka, jadi teman-teman mahasiswa juga, dosen itu kan sebenarnya adalah salah satu, kalau saya bilang salah satu profesi yang saya bilang bisa mengeluarkan idealis saya. Jadi cara saya mengajar, cara saya membuat materi, cara saya menyampaikan materi, itu kan nggak bisa diintervensi sama dosen yang lain. Itu kan cara kita masing-masing. Mungkin kalau kita mengajar materi yang sama, Bu Raka, tentu apa yang kita sampaikan caranya berbeda. Penyampaian berbeda, contoh berbeda, bagaimana cara kita mereferensi juga berbeda, kan seperti itu. Misalkan kalau apa yang disebutkan tadi, bagaimana karakter dosen, itulah kita nggak bisa menilai dari sisi kita. Tapi yang perlu kita sampaikan ke teman-teman dosen atau yang lain, dia suatu hal lah, anak-anak ini datang dengan karakter berbeda-beda. Tentu Bapak Ibu dosen yang mungkin ada yang lebih pengalaman dari saya pun mengetahui bagaimana cara mereka untuk menyampaikan materi itu. Hal yang paling penting juga, mungkin ini juga disampaikan oleh Pak Rektor, bahwa sebelum perkuliahan dimulai itu ada waktu 10 menit untuk menyampaikan beberapa hal di luar perkuliahan. Tujuannya adalah selain ilmu yang akan disampaikan itu bisa diserap oleh anak-anak kita, anak didik kita, ada hal lain yang bisa didapat dari mereka. Seperti Ibu katakan, sampaikan mungkin selain Ibu dosen, mungkin sebelumnya pernah berprofesi sebagai apa. Kan bisa kita bagi nih ke anak-anak nih 10 menit pertama gitu. Mereka mau mengiyakan itu atau tidak mengiyakan itu, setidaknya 10 menit pertama mereka dapat sesuatu yang berbeda dari mata kuliah yang akan diajarkan. Gitu dia. Gitu, ya. Berarti sebenarnya mahasiswa ya ketika masuk ke kelas itu Pak, selain mereka belajar sesuai dengan mata kuliahnya, sebenarnya mahasiswa itu juga belajar adaptasi dan juga mengenali karakter Pak ya. Karena tidak hanya dosen saja yang mengenali karakternya mahasiswa, mungkin mahasiswa pun akan belajar untuk mengenali nih karakter dosennya. Karena setiap dosen ternyata membawa karakter yang berbeda-beda. Ya. Mungkin ada satu dosen yang sangat-sangat bukan galak ya, kayak saya tidak mau menggunakan kata galak ya, mungkin disiplin gitu Pak ya. Disiplin nih gitu kan dalam hal waktu atau pengerjaan tugas. Mungkin ada dosen-dosen lain yang humornya tinggi Pak, misalnya gitu kan, enak diajak bercanda mungkin. Nah, jadi mahasiswa pun harus menggunakan di kesempatan masuk ke kelas itu untuk belajar beradaptasi. Gitu Pak ya, mengenali juga dosennya seperti apa. Jadi tahu juga cara menghadapi dosennya nanti gitu Pak ya. Jadi begini Bu Raka, mungkin teman-teman yang lainnya, sebenarnya kalau kita yang menjadi dosen itu selain kita memang secara administratif kita harus S2, nanti ada S3, tapi ada hal lain yang mau saya sampaikan menurut saya pribadi. Dosen itu kalau kita misalkan untuk mengajar orang itu, kalau kita pengen semuanya sama, ilmunya seperti kita kan udah nggak mungkin Bu. Betul. Setidaknya mereka tahu, mereka paham bahwa ada loh ilmu seperti ini yang mungkin mereka itu awalnya tidak tahu menjadi tahu. Awalnya mereka kok rasanya aneh, mereka tahu. Banyak kok teman-teman kita, mahasiswa kita. Oh ternyata saya baru tahu Pak, kalau ngitung IP itu kayak gini. Oh ternyata saya baru tahu Pak, kalau alat ini pakai ini. Jadi saya kira dulu itu apa Pak, kayu-kayu di atas. Oh ternyata namanya access point atau yang lainnya. Saya kira UFO lagi Pak gitu. Jadi kan sebenarnya kalau itu kita tanggapin baik, sebenarnya kita cuma diam aja. Nah, itu ya pentingnya ilmu ini. Atau bagaimana kita ngobrolnya. Apalagi kita kan online sekarang, jarang banget kita ketemu. Karakter yang Ibu sampaikan tadi benar juga. Karena kalau kita berbicara dengan mahasiswa yang umurnya 18 tahun ke atas, itu beda banget kalau kita ngomong sama anak-anak yang SMK ataupun SMP. Saya ada bedanya banget. Oke, apalagi Pak Nara juga pernah kedua-duanya Pak. Iya,
Kalau saya ngajar anak-anak yang semesternya 1-2 beda cara saya dengan ngajarnya 3, 4, 5, 6 bahkan 7, 8. Oke. Karena saya kan tanya, saya lihat dari NIM ya. Oh, NIM-nya 2020 berarti kan semester 3 dan 4 cara ngajar berbeda. NIM-nya 2021 berarti semester 1 2 cara ngajar berbeda. Pendekatannya berbeda, Bu, gitu. Karena mungkin kalau materi orang bilang, ini materi saya kasih aja. Tapi kan menerjemahkan materi, menyampaikan ke mereka itu kadang-kadang bahasa saya agak kebalik-balik. Kalau gini kan aneh ya, bisa kalau kita jika begini maka begini. Kalau gini ya misalkan teman-teman gitu ya kan ada kata-kata yang orang bilangnya tidak Indonesia banget gitu. Tapi bisa memberikan apa ya kalau bilang pesan kepada mereka. Seperti ini loh maksud materi ini. Oke. Masih bisa dipahami pokoknya oleh teman-teman mahasiswa, Pak ya. Iya, kayak gitu Iya. biasanya. Saya paling suka menyebut mahasiswa saya itu teman-teman, Pak. Iya memang. Karena mereka itu sebenarnya seusia sama kita. Menolak tua, Pak Naraya. Iya, Bu. Kalau kita bilang teman-teman, ada perasaan mereka itu bahwa mereka lebih berani mengeluarkan pendapat. Gitu sebenarnya. Wah, boleh nih mungkin Stikomers yang lagi nonton gitu ya, mau komen gitu di bawah silakan ya, kayak gimana sih rasanya waktu diajar sama Pak Nara, atau mungkin waktu diajar sama saya boleh juga, silakan nanti ya diramaikan tuh kolom komentarnya. Pak Nara, tadi saya tertarik, Pak Nara juga kan tadi menyampaikan kuliah online, kita kan sempat kuliah online bahkan sampai sekarang juga masih hybrid, masih Pak hybrid ya. 12 tahun berkarir ya Pak ya sebagai dosen, ada tidak mungkin momen-momen yang sangat Pak Nara ingat atau berkesan hingga saat ini, baik saat masih offline ataupun saat online? Mungkin coba diceritakan sedikit sama teman-teman mahasiswa. Baik Bu, sebelum saya masuk ke kuliah mahasiswa yang saat ini ya, perubahan karena pandemi ini, saya dulu S2-nya online Bu. Oh, ternyata Pak Nara sudah lebih dulu nih merasakan kuliah online. S2 saya kan di STIMIK Amikom Jogja yang saat ini berubah menjadi Universitas Amikom. Waktu itu kuliah online pertama PJJ yang diprakarsai oleh Aptikom, Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer, 2013. Waktu itu saya ragu, tapi keyakinan saya waktu itulah kalau nggak sekarang S2 kapan lagi? Karena waktu itu 2012 saya ditinggalkan Bapak, 2013 saya harus bangkit nih apapun gitu. Karena itu kan adalah sebuah mimpi juga. Kuliah S2 3 tahun Bu. Kenapa? 1,5 tahun saya mulai kebingungan, kelingkungan. Ini benar saya kuliahnya nggak? Di kuliah bisa tiba-tiba hari ini nggak kuliah, besok numplok kuliahnya. Kan stres ya. Gini banyak banget. Tugas banyak banget. Satu mata kuliah bisa 5 tugas, 6 tugas, itu pun berbarengan. Waktu itu saya berpikirnya ini kayaknya saya mundur. Tapi ternyata memang ternyata ada aja yang nyemangatin Bu ya. Ada yang nyemangatin. Kamu masalahnya apa, segala macam teman waktu itu. Dia bilang, coba aja dulu, sampai semaksimal mungkin. Gitu. Kalau masalah uang, ke aku. Kalau masalah waktu, ayo kita bareng-bareng. Malam kalau kamu nanya, waktu itu teman saya udah lulus S2. Tapi kalau masalah semangat, kamu yang sendiri yang pikir. Uang waktu itu, meskipun masih nyicil ya Bu, sebulan sekali, masih ada. Tapi kalau misalkan untuk tugas-tugas segala macam, saya paham Bu, cuma malasnya ngerjain Bu. Nah, yang paling susah itulah di semangat itu. Akhirnya saya nyemangatin diri sendiri Bu. Diri sendiri sampai 3 tahun selesai. Itu pun saya lulus dengan tesis saya tulisan saya sudah terbit di jurnal internasional. Dan yang bantu saya untuk bayarlah atasan saya. Atasan saya yang minjemin kartu kredit untuk saya. Luar biasa. Tak kasih kartu kreditnya, pinjam nanti bayar belakangan. Itu waktu itu kan kita juga nggak tahu, masih awam dengan hal itu. Nah, kalau misalkan pada saat sekarang ngajar offline sama online, beda nih. Kalau offline itu, saya seneng, kalau ngajar sore itu saya seneng lihat mahasiswa itu yang mukanya udah kucel banget Bu. Belum sudah mandi, capek, ya segala macam. Tapi kalau saya ngajar sore itu Bu, kan saya ngajarin misalkan jam 6 gitu ya. Saya akan prepare begini, kalau nggak saya mandi dulu, ganti baju, pakai parfum atau apa, itu nggak pede juga saya gini, meskipun satu kelas tuh cowok semua nih, kayak saya ngajar di lab nih, keliling nih, saya akan buat seperti itu. Kenapa? Karena nyaman. Jadi teman-teman yang capek, saya bilang gini, Dek capek banget ya, saya udah bilang gini, Pak saya ngantuk banget Pak, gini aja, kalau kamu ngantuk, ini saya sempat sampaikan, kita kuliah 1,5 jam dulu, setelah itu kita istirahat 30 menit,
Ya entah teman-teman mau ngopi, kalau saya ngajar 4 SKS ya, ngopi, lalu cuci muka, mau makan silakan, saya kasih 15 menit gitu. Tapi tidak berlaku di kelas yang lain ya. Saya bilang kayak gitu. Kenapa? Biar mereka juga tidak menyamakan gitu. Betul. Capek pagi-pagi itu, sore-sore gitu. Cowok semua di jam oke, kita istirahat. Mereka mau ngopi, mau makan, saya persilakan. Nah, dan mereka akan datang di tempat waktu, kita akan lanjut lagi kuliahnya. Kalau misalkan materinya banyak, bisa kita lewat. Itu yang paling sering kita lihat anak-anak itu. Mau cewek, mau cowok kadang-kadang itu. Kenapa kamu banyak kerjaan di kantor? Ya Pak, kamu mau rehat? Sering saya gitu kan. Ya Pak, dia rehat dulu. Dia bilang permisi. Kalau yang pagi itu masih fresh ya Bu, yang masih fresh. Kadang saya pernah lihat mahasiswa itu ngantuk tidur. Saking lelahnya mungkin ya, Pak ya. dan itu pun dia tidur itu di pertemuan, nggak sering ya Bu, di pertemuan ke 12 atau 13. Sudah hampir pertemuan akhir. Udah pertemuan akhir. Secara disiplin salah Bu. Tapi saya cuma gini kan, Dek, itu bangun dia. Iya Pak, kamu kenapa? Capek Pak, lembur segala macam. Kalau kamu misalkan memang nggak kuat kuliah, capek, cuci muka aja dulu. Atau kamu makan, mau ngopi segala macam bebas gitu. Dia kalau misalkan mahasiswa digituin kan kadang-kadang langsung dia keluar cuci muka, habis itu mungkin dia sedikit ada makan atau ngopi, dia katanya bawa bekal biasanya kalau malam tuh kuliah, masuk lagi Bu, ikut gitu. Itu pertemuan terakhir. Kenapa tidak saya keluarkan? Karena bagi saya itu kan 13 kali pertemuan. 12 terakhir itu mereka tetap ikut Bu. Saya tahu anak ini capek banget sampai gini-gini mata, tetap dia ikut gitu. Itu yang terjadi selama perkuliahan kalau offline. Kalau online tuh terkadang gitu, tapi nggak semua mahasiswa. Ada mahasiswa yang mungkin saya memang sengaja tidak ingin membuka kamera semuanya, karena ya udah kalau buka kamera silakan. Tapi saya tetap mengajar buka kamera. Jadi kadang-kadang saya misalkan berapa kali pertemuan ya, 5 sampai 7 kali pertemuan gitu. Di pertemuan ke-7 kadang-kadang, ayo silakan selamat pagi, saya tutup gitu. Kan saya matiin langsung end meeting. Kadang-kadang saya diemin gitu, siapa yang nggak gini. Tapi tidak saya catat segala macam. Kenapa? Karena ini kan wajar Bu ya terjadi di kuliah online. Itu fenomena itu wajar terjadi. Bahkan ada yang bilang, mohon maaf Pak, boleh nggak saya ikut kuliah dengan akun teman saya? Itu pernah, karena akun saya nggak mau login Pak. Oke, ada problem seperti itu Pak. Cuma bilang gini, tapi 7:30 deh WA, mohon maaf banget Pak. Gimana caranya? Bilang gini, coba deh cek Sion itu ada gini. Ya Pak, kalau misalkan tidak berhasil saya boleh pakai akun teman saya? Boleh. Kalau misalkan nggak ada jam 8 kurang 5 kamu WA saya. Ternyata jam 8 dia nggak ada WA, habis itu ternyata dia hadir di sana. Hadir. Udah Pak, makasih Pak, kemarin ini. Itu yang terjadi. Kalau misalkan mahasiswa dipanggil nggak nyaut segala macam, biasanya saya bilang gini, kuliah ini kan online adik-adik, ini kan adanya studying from anywhere. Kalau misalkan kebetulan ada kegiatan yang nggak bisa tinggalkan, itu adik bisa bilang. Kalau dulu kan izin kosong Bu. Betul. Ya kalau sekarang dia WA, Pak boleh nggak di grup nih, mohon maaf Pak boleh nggak saya ikut, kebetulan ada kegiatan ngaben. Tanya siapa yang ngaben, paman saya. Loh nggak usah deh kalau ngaben. Nggak Pak, saya bisa ikut Pak. Itu kelasnya siang Bu, 9.40 sampai 11.20. Nggak Pak, saya ikut. Waktu itu dengar gitu, nanya Bu dia Bu, boleh saya nanya Pak, ada suara apa namanya yuk? Suara angklung-angklung. Ya, dia nanya. Saya bilang, ini anak ini punya semangat untuk kuliah gitu. Itu yang terjadi selama ini. Nah masalah nanti untuk yang ada yang tidur segala macam, ya kita juga nggak bisa mencakup sampai sebanyak itu, sebesar itu. Yang jelas pada saat ada saya selalu sisakan ada latihan 1 hari, 1 kali pertemuan, dan itu mencakup semua mahasiswa. Jadi gini latihan saya Bu. Ada misalnya mahasiswa 40 Bu. Soal 1 saya dikerjakan 4 orang gitu. Itu 2, 3, 4 kan 4 orang nih. Yang 4 nih nggak boleh jawab lagi Bu, kasih yang lain. Jadi semua punya kesempatan jawab. Kenapa? Agar semuanya terlibat. Itu efektif yang saya lakukan di kelas yang offline. Tapi yang online efektivitasnya mungkin ada, cuma persentasenya sedikit. Ada yang karena diem, dia malah chatnya di WA karena mungkin sinyalnya kurang, dia nggak bisa buka
Oh iya, mic iya, Bu. mic. Pak saya chat aja nggak bisa buka mic gitu katanya. Itu emang trouble-nya kalau kuliah online ya kadang Pak ya. Gitu. Di Tapi dia device gitu bisa ya. di chat Bu. Betul, Pak betul. saya chat ya, gitu. Boleh nggak apa-apa gitu. Itu yang terjadi sih. Itu pengalamannya. Itu asam garamnya Pak ya. Ini sih Bu kalau saya bilang itu inilah kenikmatan menjadi dosen. Saya untuk ngajar untuk saat ini sih oke-oke aja Bu. Mungkin yang saya biasa waktu ini prepare ke mahasiswa lah apapun ujian gitu ya jangan sampai sama. Iya, yang penting jangan sampai sama. Itu yang E-commerce penting. Ini take a note ya, jangan sampai sama. Karena soal yang saya kasih itu kadang-kadang itu akan ada analisisnya itu biar tidak sama dengan yang lain. Iya, padahal kalau analisis udah nggak mungkin sama Pak ya. Kalau sama justru nih muncul pertanyaan nih, Iya, gitu. kerjainnya barengan atau gimana gitu. Copy paste biasanya gitu Iya, ya. iya. Ini sedikit penyakit mahasiswa sih biasanya ya. Tapi itu sebenarnya adalah hal yang bisa kita maklumi, bisa juga tidak jika berulang-ulang. Betul. Ya kadang-kadang mungkin ada anak-anak yang baru lihat dosennya seperti itu. Saya bilang gini aja, UTS biasanya. UTS kan mereka mencoba nih, jangan diulangi UAS ya, saya bilang gitu aja. Terus kejar nilai Anda sisa di ini gitu. Jadi gitu aja saya ngomong mungkin ini. Nah pada saat UAS seperti itu kan kita nggak bisa juga bantu kalau sama kan, sama Betul, banget betul. nih. Tidak adil untuk mahasiswa lainnya sudah Iya, bekerja keras gitu ya Pak Nara ya. karena gini, kalau misalkan kita hanya patokan sama nilai aja gitu, kita juga ngapain ikut kuliah, ikut ujian aja gitu kan. Tapi kan itu memang jadi, nah tapi kalau kita memang pengen tahu kita sebatas mana sih kita kuliah kan penilaian banyak tuh, ada datang, ada UTS, ada apa kuis, tugas. Yang paling bisa kita buat maksimal itu kan tugas, gitu. Yang lain-lainnya kan kita mungkin bisa sama tugas sama absen. Yang lainnya bisa apa namanya kalau bilang lebih fleksibelnya, udahlah nilai maksimalnya segini nih gitu. Gitu sih. Baik. Nah, Pak Nara, saya tadi tertarik ya kan panjang tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nara. Saya tertarik tadi Pak Nara menceritakan ketika Pak Nara S2 itu Pak Nara pernah juga diserang rasa malas, dihinggapi rasa malas ya. Nah ini untuk teman-teman mahasiswa di rumah ternyata rasa malas itu manusiawi ya Pak Nara ya. Banget Bisa manusiawi. menyerang siapa aja nih. Pak Nara yang sekarang sudah jadi dosen, sudah jadi direktur, kepala SMK pun pernah merasa malas gitu. Tapi intinya kan gimana cara kita menghandle itu aja Pak Nara ya? Iya, seperti Ibu sampaikan tadi itu goalnya apa? Gitu. Goalnya waktu itu kan, kalau saya jujur ya, kalau goalnya kalau kuliah udah melebihi dari masa studi itulah, saya tuh takut bayar gitu. Oh, oke. Iya takut bayar Bu, takut ini habis ini mau bayar lagi nih gitu. Nah waktu itu 3 tahun itu karena memang banyak mata kuliah nggak lulus sih. Kalau nggak salah semester 3 itu baru saya ambil lagi berikutnya. Ternyata di semester yang berikutnya kan nggak terlalu banyak, terlalu penuh mata kuliah kita kan nggak bisa kita ambil sekalian, kita harus bagi-bagi. Termasuk juga tesis, saya juga mengerjakan juga agak lama sih, artinya biar tahu, paham, tumben juga gitu. Karena itu juga internasional, jurnalnya baru juga gitu. Jadinya buat juga nanya kemana-mana. Untungnya ada nih bos saya nih, ibu-ibu sampai sekarang masih selalu saya ingat bahwa dia minjemin kartu kredit saya. Ini kartu kredit, pinjamin, dibantu Bu. Saya nggak bisa Bu, udah saya bantu. Di akhir bulan atau di pas tagihan, ini tagihannya ya gitu. Karena saya minta bayarnya segini aja, jadi saya bayar waktu itu. Itu membantu banget sama teman-teman yang lain yang bantu juga. Teman-teman yang di sebelah juga, ayo Nara bisa gitu. Oke. Waktu itu. Ini hal yang juga bisa dipetik ya, rekan-rekan mahasiswa kalau misalnya kalian nanti menghadapi kesulitan, coba aja disampaikan ke dosen-dosennya. Apalagi dosen-dosen kita juga pasti gitu ya, pasti meluangkan waktu Ya, gitu pasti ada. Setidaknya mendengarkan gitu kan, mendengarkan, mencoba mencarikan solusi. Nah kembali lagi nih Pak Nara, tadi kan kita udah bahas nih tentang pengalamannya Pak Nara juga, kemudian kita tadi sedikit sudah membahas kira-kira gimana sih karakteristik dosen di kampus Jimbaran gitu ya Pak ya. Kalau untuk rentang usia Pak, nah rentang usia rekan-rekan dosennya Pak Nara di kampus Jimbaran itu kira-kira semana aja nih Pak? Hampir sama sih dengan saya. Saya kan sekarang umurnya 30-an nih. 30-an? Tidak Ya, mau diberitahu teman-teman semua nih, rekan eksak berapa sih usianya? Saya mengakui umur 30-an. Teman-teman dosen saya sih ada rentan umur 26 ya, 26. Ke atas sampai dengan ada yang senior sampai dengan umur 50-an lebih ya. Oke, itu rentangnya Pak ya 26 sampai 50. Kalau misalkan saya ngobrol dengan teman-teman dosen umur 50-an itu
hal beda saya dapetin dari sana. Bagaimana ada hal-hal baru yang kita nggak pernah tahu, Bu, yang sekarang kita taunya IT, hal-hal seperti sekarang. Tapi beliau lebih tahu dari mungkin sebelum revolusi 4.0 itu mereka udah tahu nih, ngobrol dan mereka terkait dengan, bahkan kan dosen-dosen kita bilangnya dosennya materinya ini, tapi mereka tuh punya pengalaman di luar itu. Sebelum mereka jadi dosen, beliau udah di mana-mana. Ngobrol masalah apa, mungkin kalau kita pariwisata kan hotel, beliau lebih tahu gitu. Padahal beliau bukan, sudah banyak ya juga beliau Pak, bahkan bukan dosen yang perhotelan atau mungkin pariwisata, kita kan ada edutourism ya. Tapi mereka bisa bicara hotel segala macam, kan luar biasa banget buat kita gitu. Betul. Jadi dosen di kampus Jimbaran itu mungkin paling mudanya kita ambil dari usianya 26 tahun Pak ya, tahun. hingga 50 tahun. Kalau gitu. teman-teman yang senior kan nggak terlalu banyak dosen-dosen yang lebih gini. banyak yang muda. Iya, ya, yang muda. 26 mungkin sampai 30-an tahun ya Pak Naraya. Nah, 26 sampai 30 berarti kan jaraknya masih nggak terlalu jauh juga nih dari teman-teman mahasiswa rekan Stikomers kita Pak ya. Jadi harusnya nih rekan-rekan Stikomers kalau misalnya ada trouble kayak tadi Pak Nara bilang, mungkin muncul rasa malas atau apa, bisa banget didiskusikan kepada dosen-dosennya, terutama kita ada dosen wali juga Pak Nara ya. Bisa didiskusikan lah gitu kan dengan dosen-dosennya. Nah, kalau untuk kualifikasi Pak Nara, siapa tahu nih ada yang nonton anak-anak SMA gitu ya, teman-teman kita nih yang masih muda-muda SMA pengen menentukan saya mau ke kampus mana nih gitu kan. Kualifikasi apa sih yang dimiliki oleh dosen-dosen Pak Nara di Stikom Bali, terutama di kampus Jimbaran? Ya begini, memang kita tahu Stikom di Jimbaran ini kan poinnya adalah di tourism ya. Poinnya tourism. Nah, jika misalkan memang ingin bergabung ke kami di Stikom Bali Jimbaran karena ada di kampus Jimbaran ini, kualifikasi dosen yang ada di sini sebenarnya sudah memiliki beragam kualifikasi. Kita kan dari 2015, 16, 17 kan banyak teman-teman dosen yang bergabung ya Bu ya. Dan kita juga yang bergabung ke sini memang jodohnya ya. Karena dosen-dosen memiliki kompetensi yang berbeda-beda yang bisa kita masuk. Misalkan ada yang bukan hanya di eksak saja, di IT saja, mungkin ada di pariwisata, yang lebih tahu terkait dengan hospitality juga, bahkan dari sisi mungkin bisnisnya banyak juga, manajemen gitu. Sebenarnya banyak banget. Jadi apa yang teman-teman mau capai, goalnya adalah bagaimana lingkungan itu mendukung. Apakah dosennya mau diajak ngobrol? Stikom Jimbaran saya rasa teman-teman dosennya juga benar-benar bisa banyak ya kita ngobrol santai, apa ada waktu dan segala macamnya. Lalu kalau ada tugas akhir yang bisa kita buatkan, itu juga mampu. Bahkan untuk ini sendiri ya Bu ya, podcast seperti ini kan sebenarnya sudah diberikan ke mahasiswa dan hosting juga ada mahasiswa juga. Betul. Ada episode aja nih di episode 3 ada kita ya Pak Nara ya. Episode 1-2 juga kan, karena kebetulan juga mungkin teman-teman atau mahasiswa kita juga ada sibuk perkuliahan, di kegiatan-kegiatan lain, apalagi kan kegiatan sudah mulai dibuka ya untuk umum, jadi mungkin mereka lebih banyak ada kegiatan juga, jadi kayak gitu. Jadi Evan lah, di kampus itu kita buat benar-benar tempat yang bisa menuangkan segala ide itu untuk dijadikan sebuah bibit dulu deh, gitu. Agar nanti ke depannya entah itu di kampus mau dikembangkan atau di luar, ya udah nggak apa-apa, penting tetap tempatnya sini tuh mendukung. Baik, berarti tidak hanya sudah memenuhi kualifikasi secara akademis ya Pak Naraya, bahkan dosen-dosen di sini juga memiliki banyak pengetahuan dan wawasan terkait dengan bisnis, terutama di tourism ya, karena banyak juga kerjasama yang sudah dilakukan, bahkan ada banyak dosen-dosen kita yang juga menelurkan hasil-hasil karyanya gitu ya Pak Naraya. Iya benar, dengan mahasiswa juga. Dengan mahasiswa juga. Kolaborasinya berarti antara dosen dan mahasiswa sangat-sangat lekat terjadi juga di kampus kita gitu ya. Bahkan prestasi mahasiswa kita kan kita juga tiba-tiba nggak tahu info juara, kapan lombanya, kapan gininya. Mereka tiba-tiba bilang, nah tapi mungkin komunitas yang kita punya itu kan mendukung banget ya, ada info segala macam. Artinya inilah kampus gitu, bukan hanya sekedar datang untuk kuliah pulang. Ada sesuatu hal yang bisa mereka nikmati. Ya kegiatan kemahasiswaan kan mendukung, tapi sebenarnya gimana mengarahin mereka tuh biar lebih sering untuk kalau dibilang tuh kolaborasi lah. Karena kan semua ilmu pengetahuan yang kita nikmati sekarang Bu kan terlahir
ceritanya satu dari kampus, satu dari garasi. Kita tinggal pilih nih. Kalau kita nggak punya garasi, kita bisa di kampus. Kalau kita misalkan nggak kuliah, kita bisa di garasi. Nah, tapi sekarang kita tahu bahwa yang menciptakan IT, apapun teknologi IT dari garasi yang kuliahnya IT. Jadi kan punya relate, kalau misalkan punya garasi, kuliah IT lulus kan bagus banget. Apalagi di Stikom kan salah satu. Apa namanya, tempat yang cocok lah. Berarti Pak Nara kan membuka ya pintu kolaborasi nih untuk teman-teman mahasiswa ya? Sangat, Bu. Jangankan mahasiswa, Bu. Desa aja mau kolaborasi sama kita, Bu. Nah, kan kemarin ada beberapa tawaran-tawaran juga. Berarti kan artinya keberadaan kita sudah mulai ada gitu yang sebelumnya. Baik, Stikomers nih, silahkan ya dari kampus Jimbaran, kampus Rona atau kampus Abian Semal, kalau mau kolaborasi sama Pak Nara, boleh langsung main aja ke kampus Jimbaran atau nanti mungkin dicantumkan ya nomornya Pak Nara di bawah sini gitu ya. Sosial media juga boleh. Langsung aja hubungin Pak Nara. Oke Pak Nara, kayaknya sudah cukup lama nih kita berbincang-bincang ya, kita sudah membahas mengenai gimana sih dulu Pak Nara bisa memutuskan jadi dosen, pengalamannya jadi dosen, kemudian kita juga bahas dosen-dosen di kampus Jimbaran yang ternyata sudah berkualifikasi gitu ya, wawasannya luas, kemudian juga rentang usia tadi sudah kita bahas juga Pak Nara ya. Mungkin pengalaman di luar dia mengajar. Betul, itu juga luar biasa sekali lah ya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Nara yang mungkin mahasiswa juga banyak yang pengen tahu ya, Stikomers ya mungkin pengen tahu sebenarnya dosen-dosen ini itu mereka menilai apa sih? Apa sih kriteria penilaian mereka untuk mahasiswa Pak Nara? Gitu. Mungkin diwakili oleh Pak Nara nih. Pak Nara mewakili rekan-rekan dosen di kampus Jimbaran. Kalau saya selaku dosen ingin mahasiswa saya lebih dari apa yang saya capai saat ini. Mungkin kalau saya kuliah 5 tahun, S1, S2 yang 3 tahun, janganlah lebih dari itu. Lalu berkarya di umur, misalkan saya baru tahu bahwa passion saya di sini, kalau bisa teman-teman lebih dulu. Lalu kreativitas apapun karena adanya dorongan dari orang lain, banyak teman-teman mungkin bisa menyemangati diri sendiri. Artinya adalah jika misalkan siapa tahu setelah mereka lulus 4 tahun, 2 tahun lagi datang ke sini, mohon maaf Pak, saya bawa proposal, kita ada kerjasama, saya kebetulan manajer di sana. Gimana rasa bangga kita sebagai seorang pengajar atau pendidikan? Betul. Itu sebenarnya yang menjadi salah satu cara. Apapun kita lakukan, dari cara kita mengajar, ada kurikulum kita rubah, kegiatan akademik, kegiatan kemahasiswaan, ada mungkin inkubator bisnis, bahkan tempat ini bukan semata-mata untuk kita hanya ngenalin Stikom, enggak. Biar mahasiswa punya bayangan. Oh ternyata ini loh tempat hype sekarang, tempat duduknya segala macam. Jadi pada saat mereka punya pekerjaan, mereka mungkin mau co-working space di sini, bicarain sesuatu terkait dengan startup, bisa banget. Itu sebenarnya tujuannya. Mungkin kita jelasin sedikit ya, di sini itu di mana, di Hey Cafe yang ada di ITB Stikom Bali kampus Jimbaran. Kita tos dulu Pak Nara, walaupun beda nih isinya ya. Iya, kalau ini saya kopi. Ini mango, kalau Pak Nara kopi. Kopinya enak banget nih. Boleh nih nanti dicoba ya Stikomers, silakan main-main ke sini. Alumni juga nggak apa-apa ya Pak Nara ya. Pokoknya gas aja datang ke sini. Iya, ini free banget ke sini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nanti aktifnya udah oke banget di sini, bagi-bagilah. Apapun anggaplah sebagai tempat untuk membagi pintu amal kita di kreativitas nih. Kan makin banyak dibagi, ilmu tuh makin nambah nih. Betul. Kan kita ngobrol ilmu itu tidak akan ada habisnya ya Pak Nara. Iya, saya ngomong sama Bu Raka ini, saya berpikir bahwa begitu cara public speaking yang bagus, tatapan dari mata, mimik segala macam kan nggak saya dapat waktu di kampus kan, tapi dari Bu sendiri saya dapat ilmu lagi lebih bagaimana natap segala macam. Luar biasa. Saya jadi tersanjung. Padahal saya hostnya tapi saya yang tersanjung. Tersanjungnya cuma sampai 6 aja Bu. Ini tersanjung yang keberapa ini? Sinetron ya. Oke, baik Pak Nara, saya rasa sudah cukup karena kan kalau kita bahas terus berdua nih ya Pak Nara ya, saya rasa 1 jam, 2 jam, 3 jam tuh nggak akan cukup nih. Ya mungkin nanti akan ada sesi-sesi berikutnya yang kita bisa bahas sesuatu yang lain, mungkin kita bahas alumni atau apa gitu ya. Tapi untuk sekarang pembahasan tentang dosen-dosen kampus Jimbaran saya rasa sudah cukup. Nah mungkin kalimat penutup aja sedikit dari Pak Nara. Mungkin pesan Pak Nara bagi rekan-rekan mahasiswa di luar sana, para Stikomers yang saat ini sedang kuliah atau bahkan yang sudah lulus. Karena kemarin juga banyak tuh Pak alumni-alumni kita yang sempat datang ke saya gitu Pak ya, terus sedikit galau kan, maunya ngapain ya setelah lulus, maunya berkarir di bidang apa. Mungkin bisa diberikan sedikit pesan dan kesan nih dari Pak Nara selaku dosen, karena kita membahas dosen hari ini, silakan. Jadi begini, ilmu yang kita dapetin kan banyak ya, dari mana aja.
Tapi kembali ke kita tujuannya ngapain? Itu kalau kita tujuannya ngembangin A, udah kembangin A. Kalau tujuannya ngembangin B, kembangin B. Kembali ke diri saya, ke diri kita sendiri. Kalau saya ujungnya gini, kalau misalkan saya masuk ke dalam sebuah organisasi, mengikuti sesuatu yang sudah ada gitu, saya berpikir untuk apa saya di sini. Nah, saya pengen ada sesuatu yang membedakan itu semua, entah bagaimanapun penilaian dan segala macam itu kan di luar dimensi kita. Dimensi internal kita adalah kita bisa melakukan apa yang kita bisa ke depan. Kalau dimensi eksternal kan adalah penilaian. Jadi kalau kita mikirin penilaian tuh is okay, boleh. Jadi ini tuh sebagai referensi kita. Namun untuk diri kita sendiri, kembali ke diri kita, goal kita apa nih? Kalau kita tidak, misalkan mohon maaf ya, kalau gagal satu mata kuliah bukan berarti kalian tidak bisa. Mungkin memang goal kita bukan di sana, Bu. Saya, Bu ya, 2 kali ikut mata kuliah desain dulu, itu dapat C dua-duanya. Dapat C. Karena saya memang nggak bisa desain. Tapi kalau misalkan untuk web, programming, itu nilai saya lumayan, Bu. Bagus gitu. Ada yang dapat A, ada yang dapat AB, ada yang dapat B. Ya, dan itu hal yang wajar aja gitu. Iya, kan, emang Pak? goal saya tidak di desain seperti betul. itu sebenarnya dikembalikan ke diri kalian. Terus pada saat di satu saat ada yang gagal 1-2, ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau mau diulang lagi boleh ngulang, kalau enggak ya udah cukup gitu. Jadi nggak ada sesuatu hal yang gagal banget kamu enggak sih, kembali ke diri kita sendiri sih. Oke, luar biasa sekali Pak Nara. Saya aja tergugah loh mendengar apa yang Pak Nara sampaikan. Semoga nih Stikomers juga bisa mengambil banyak sekali pelajaran, mendapatkan banyak informasi dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Nara tadi. Kita sudah membahas banyak banget, kita udah bahas tentang dosen, kita juga sudah bahas tentang pengalaman hidupnya Pak Nara. Semoga itu bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan Stikomers semuanya. Nah, Stikomers terima kasih semuanya. Sedikit dari mungkin kesimpulan Pak Nara ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nara, bahwa rasa malas itu biasa, manusiawi ya, silahkan nikmati rasa malasnya, tapi jangan selalu terkungkung atau terkubur di rasa malas itu. Silahkan cari motivator-motivator bagi kalian. Mungkin aja motivatornya kalian adalah Pak Nara gitu ya. Tinggal datang aja tuh ke kampus Jimbaran, datang ke Hey Cafe nanti, ketemu terus ngobrol-ngobrol sama Pak Nara. Siapa tahu semangatnya nanti meningkat lagi gitu ya. Mudah-mudahan bisa. Tapi nggak seharusnya cocok atau enggak ya. Betul, betul. Kita ngobrol aja siapa dulu. tahu berjodoh. Ya. Coba dulu aja gitu ya Pak Nara ya. Oke, terima kasih Stikomers semua. Semangat selalu dimanapun kalian berada. Jangan pernah takut dengan kegagalan karena kita semua belajar dari kegagalan. Oke, saya akhiri dulu untuk podcast episode 3 Weekly Talks ITB Stikom Bali Kampus Jimbaran hari ini. Terima kasih Pak Nara sudah hadir hari ini. Kita tos sekali lagi sebelum kita tutup. Oke, yuk. Dah semuanya Stikomers, terima kasih dan sampai bertemu di episode 4. Terima kasih.